Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Afifah dengan NPM 2413024052. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ada di WordPress saya. Jadi materi yang pertama itu adalah filogeni dan pohon kehidupan. Nah, di sini kita akan mengulas dari sederhana dulu ya, dari pembuka dulu. Nah, filogeni dan pohon kehidupan. Kita akan menyelidiki apa itu pohon kehidupan. Jadi, amatilah baik-baik organisme pada gambar di samping. Walaupun mirip ular, hewan ini itu sebenarnya seekor kadal yang tak berkaki, yang dinamakan Pygopus lepidopodus. Nah, selanjutnya, kita langsung ke materi. Filogeni menunjukkan hubungan evolusioner. Jadi, filogeni didasarkan pada konsep bahwa semua organisme memiliki nenek moyang yang sama. Organisme yang lebih mirip secara morfologi, genetik, fisiologi, yaitu cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat dalam evolusi. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari banyak hal tentang suatu spesies apabila kita mengetahui sejarah dari evolusinya. Yang pertama ada nomencturnal binomial. Nah, nomencturnal binomial ini seperti suatu tingkatan takson, suatu tingkatan takson yang ada pada hewan ya. Seperti ini, taksonomi pada macan tutul. Nomencturnal binomial ini kayak penamaan takson gitu ya. Yang pertama contohnya ini takson pada macan tutul atau nama ilmiahnya itu Panthera pardus. Dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Dari tingkat domain, tingkat rendah itu eukarya, organisme dengan sel berinti sejati. Selanjutnya ada kingdom, animalia, hewan multiseluler. Selanjutnya ada phylum, chordatas, memiliki tulang belakang. Kelas mamalia, menyusui dan berdarah panas. Order, carnivora, makan daging. Famili, Felidae, keluarga kucing-kucingan. Genus Panthera, kucing besar yang bisa mengaum. Dan spesiesnya yaitu macan tutul atau Panthera pardus. Selanjutnya, mengaitkan klasifikasi dan filogeni. Sejarah evolusi dalam sebuah kelompok organisme dapat direpresentasikan dalam diagram cabang yang disebut dengan pohon filogeni. Nah, pola percabangan pada beberapa kasus sesuai dengan klasifikasi berjenjang dari kelompok yang termuat dalam kelompok-kelompok yang lebih inklusif. Seperti pada gambar ini, titik percabangan 1 merepresentasikan nenek moyang bersama yang terbaru dari semua anggota famili Carpelli dan anjing. Nah, titik percabangan 2 ini merepresentasikan nenek moyang bersama yang terbaru dari coyote dan serigala abu-abu. Jadi, pohon filogeni itu sebenarnya berkaitan sekali. Dari misalnya hewan-hewan ini sebenarnya itu tuh saling berkaitan. Dia tuh sama-sama memiliki ordo carnivora dengan famili Felidae, Mustelidae, Canidae, dan genus Panthera, Taxidae, Lutra, dan Canis. Seperti karena genus Canis itu ada di ini coyote sama serigala abu-abu gitu ya. Jadi pohon filogeni itu saling keterkaitan gitu. Selanjutnya menerapkan filogeni. Nah, di sini ada pohon filogeni kehidupan, bakteria, archaea, dan eukarya. Bakteria dan archaea ini ada pada organisme prokariota, sedangkan eukarya ini ada pada organisme eukariota. Nah, gambar di atas adalah contoh penerapan filogeni. Filogeni yang digunakan untuk menelusuri evolusi kehidupan. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana semua makhluk hidup berasal dari luka, Lineage Universal Common Ancestor, dan bercabang menjadi 3 domain utama, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Mengklasifikasikan organisme. Organisme dalam gambar ini dikelompokkan berdasarkan hubungan evolusinya, bukan hanya berdasarkan kemiripan fisiknya. Selanjutnya ada menganalisis perubahan genetik. Hubungan dalam filogeni sering didasarkan pada analisis DNA atau RNA untuk menentukan tingkat kekerabatan antara organisme. Mengapa para ahli biologi peduli untuk mempelajari filogeni? Salah satunya adalah bahwa filogeni dari suatu spesies menyediakan banyak sekali informasi. Selanjutnya, karakter-karakter yang dimiliki bersama digunakan untuk menyusun pohon filogeni. Yang pertama itu ada kladistika. Nah, kladistika ini dengan menggunakan metode ini, para ahli biologi menempatkan spesies dalam kelompok-kelompok yang disebut kladistika atau clade. Berikut kita membahas bagaimana clade diidentifikasikan menggunakan karakter derivat yang dimiliki bersama.
Yang pertama ada karakter nenek moyang dari derivat yang dimiliki bersama. Itu pada hewan vertebrata, tulang atau hewan yang memiliki tulang belakang itu adalah karakter dari nenek moyang mereka, karena sudah sejak awal evolusi vertebrata itu diwarisi oleh anggotanya seperti pada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Namun pada kelompok mamalia, kelenjar susu adalah karakter derivat yang dimiliki bersama, karena hanya ada pada mamalia yang tidak ditemukan oleh hewan vertebrata lainnya. Selanjutnya menyimpulkan filogeni menggunakan karakter derivat. Yang A, ini gambar A ini, tabel karakter ini menampilkan karakteristik beberapa vertebrata. Contohnya, kolumna vertebralis hanya ada pada vertebrata, lamprey, tuna, salamander, penyu, macan tutul. Karakter lainnya seperti rahang berengsel, 4 kaki, telur amniotik, dan rambut muncul bertahap pada kelompok tertentu gitu. Selanjutnya yang B ini pohon filogeni. Nah, menggambarkan hubungan evolusi berdasarkan kemunculan karakter derivat. Contohnya, rahang berengsel muncul setelah percabangan lamprey, artinya hanya ada pada vertebrata yang berahang. Nah, selanjutnya, pohon filogeni dengan panjang cabang yang proporsional. Pada gambar ini, yang pertama ini, panjang cabang dapat mengindikasikan jumlah relatif perubahan genetik, menunjukkan hubungan evolusi berdasarkan perubahan genetik. Panjang cabang mencerminkan laju evolusi suatu gen. Semakin panjang berarti semakin cepat dia berevolusi. Dari gambar, mencit memiliki cabang terpanjang di antara vertebrata lainnya, menunjukkan bahwa gen yang diteliti berevolusi paling cepat dalam garis keturunan mencit. Selanjutnya ini, panjang cabang dapat mengindikasikan waktu, menunjukkan hubungan evolusi berbagai ekor organisme berdasarkan perubahan genetik selama jutaan tahun atau berbasis waktu. Yang ini ya, yang panjang cabang dapat mengindikasikan waktu. Sumbu horizontal menunjukkan skala waktu, sedangkan cabang menggambarkan kapan spesies berevolusi dari nenek moyang bersama. Semakin ke kanan berarti semakin modern spesies tersebut. Oke, selanjutnya pohon filogenik sebagai hipotesis. Semua pohon filogeni merepresentasikan sebuah hipotesis tentang bagaimana berbagai organisme dalam sebuah pohon berkerabat satu dengan yang lainnya. Seperti pada gambar ini menunjukkan pohon filogeni yang menggambarkan hubungan evolusi antara kadal, ular, buaya, dinosaurus, dan burung. Di sini ada gambar fosil Oviraptor dan tuturnya. Ini mendukung pohon filogeni sebagai hipotesis karena memberikan bukti bahwa sebenarnya dinosaurus itu memiliki perilaku yang mirip dengan burung, seperti mengerami telur. Nah, ini memperkuat hubungan evolusi antara dinosaurus dan burung sebagaimana ditunjukkan pada pohon filogeni gitu. Nah, yang ini pohon filogeni bukan sekedar diagram hubungan evolusi, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi karakteristik organisme berdasarkan leluhurnya. Dalam hal ini, prediksi bahwa dinosaurus memiliki perilaku seperti burung terbukti benar melalui bukti fosil. Jadi dinosaurus itu sebenarnya berhubungan evolusi dengan burung, yaitu secara dia perilakunya dengan mengerami telurnya gitu. Selanjutnya ada informasi baru terus memperbaiki pemahaman kita tentang pohon kehidupan. Dari 2 kingdom menjadi 3 domain. Para ahli taksonomi zaman dulu mengelompokkan semua spesies yang mereka ketahui menjadi 2 kingdom, yaitu hanya tumbuhan dan hewan saja. Nah, para ahli menempatkan bakteri dan fungi itu sebagai tumbuhan. Kalau organisme uniseluler yang bergerak atau mencerna makanan itu diklasifikasikan sebagai hewan. Skema taksonomi yang lebih dari 2 kingdom tidak diterima secara luas hingga akhir tahun 1960-an. Ketika banyak ahli biologi mengakui 5 kingdom, yaitu ada Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Akan tetapi, tak lama setelah pendekatan 5 kingdom diadopsi secara luas, filogeni berdasarkan data genetik mulai mengungkapkan masalah mendasar dengan sistem ini. Beberapa prokariota sangat berbeda satu sama lain, sama seperti mereka berbeda dari eukariota. Kesulitan semacam itu membuat para ahli biologi menerima sistem tiga domain. Jadi dari 2 domain menjadi 3 domain, yaitu bakteria, eukarya, dan archaea. Ini ya, sistem kingdom lama, Plantae dan Animalia. Kingdom barunya ada ada bakteria, archaea, dan eukarya.
Selanjutnya pohon sederhana seluruh makhluk hidup. Ini pohon sederhana seluruh makhluk hidup dari eukarya, archaea, dan bakteria. Ketiga, domain makhluk hidup. Berdasarkan sekuensi gen RNA, semua makhluk hidup dapat ditemukan menjadi 3 domain. Gambar di atas ini, garis keturunan dalam eukarya didominasi oleh organisme multiseluler, yaitu tumbuhan, fungi, dan hewan. Semua garis keturunan lain hanya terdiri atau sebagian besar terdiri dari organisme berusaha tunggal. Selanjutnya, apa pohon cincin? Apa pohon cincin? Sebenarnya sebuah cincin. Sejarah awal kehidupan harus direpresentasikan sebagai jaringan yang kusut dari cabang-cabang yang berhubungan, bukan pohon bercabang dikotomus yang sederhana seperti pada gambar di samping. Saintis-saintis yang lain menyatakan bahwa hubungan di antara organisme-organisme awal paling baik digambarkan dengan sebuah cincin, bukan dengan sebuah pohon. Organisme paling awal membentuk cincin kehidupan melalui transfer gen horizontal. 3 domain besar yaitu bakteria, eukarya, dan archaea akhirnya muncul dari cincin itu dan melahirkan keanekaragaman yang luar biasa dari makhluk hidup yang kita lihat sekarang. Jadi kesimpulannya, pohon filogeni itu suatu tingkatan yang ada pada kingdom yang ada di materi kita, yaitu kingdom bakteria, archaea, eukarya. Jadi setiap hewan, setiap tumbuhan itu memiliki hubungan. Contohnya pada hewan hewan dinosaurus itu sebenarnya memiliki hubungan dengan hewan burung gitu. Jadi pohon filogeni itu suatu ibaratnya yaitu suatu evolusi yang terjadi gitu. Seperti misalnya dinosaurus itu sebenarnya misalnya burung itu sebenarnya itu evolusi dari dinosaurus gitu. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Langsung saja buka. Keanekaragaman hayati atau bisa disebut juga dengan biodiversity, istilah yang digunakan untuk menggambarkan beragam bentuk kehidupan yang ada di bumi, mulai dari mikroorganisme terkecil hingga tumbuhan dan hewan yang kompleks. Hutan hujan tropis, terumbu karang, jenis flora, fauna itu menjadikan negeri ini sebagai pusat kekayaan hayati yang luar biasa. Namun, ancaman seperti deforestasi, polusi membuat keanekaragaman ini semakin rentan. Langsung saja kita bahas. Kita langsung ke materi ya. Pertama, ada tingkat keanekaragaman hayati. Jadi, ada keanekaragaman gen. Ini adalah gambar variasi ras manusia yang ada di bumi ini ya. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip, sifat, dan fenotip penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Contohnya ini ya, pada ras manusia, itu tuh dia berbeda secara genotip, secara sifat, dan fenotip penampakan luar seperti warna kulit, warna rambut, bentuk rambut gitu. Kan berbeda, warna kulit orang timur dengan orang barat itu berbeda gitu ya. Itu merupakan keanekaragaman gen. Selanjutnya ada juga dari tumbuhan. Perhatikan gambar mawar di samping, ada yang warna merah, putih, dan kuning. Tanaman mawar ini merupakan contoh keanekaragaman gen dalam warna bunga gitu. Tingkat keanekaragaman gen ternyata tidak terdapat pada gen saja, melainkan ada juga faktor lain seperti lingkungan. Contohnya, lingkungan mempengaruhi tingkat gen adalah jumlah darah merah orang yang hidup di pegunungan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang hidup di pantai. Kenapa? Karena jumlah oksigen di pegunungan itu lebih sedikit dari yang di pantai. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen, orang yang hidup di pegunungan itu memiliki sel darah merah yang lebih banyak gitu. Jadi gen itu tidak dipengaruhi oleh faktor genetik saja, ada juga faktor lingkungan yang mempengaruhi gen itu. Selanjutnya, setelah keanekaragaman gen ada keanekaragaman jenis. Di sini ada gambar harimau, singa, kucing, dan cetah. Gambar di atas menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat jenis, variasi antara spesies yang masih satu keluarga besar, yaitu keluarga Felidae, keluarga kucing-kucingan. Meski keempat gambar ini adalah memiliki kemiripan secara morfologi,
Tapi mereka itu jenis yang berbeda, punya karakteristik masing-masing seperti habitat, ukuran tubuh, dan kemampuan dalam berburu. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga famili lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contohnya pada kacang-kacangan. Di sini ada kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, kacang panjang. Itu contoh keanekaragaman tingkat jenis dari keluarga kacang-kacangan. Gitu. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem yang terakhir. Keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Contohnya pada ekosistem sawah nih, ekosistem hutan atau ekosistem pantai. Kayak misalnya ekosistem sawah itu di sawah tuh ada apa? Ada padi, ada tikus, misalnya ada burung gitu. Terus di hutan ada burung juga, ada pohon, ada air ya. Ekosistem itu ya ada abiotiknya juga, ada biotiknya juga gitu. Gambar di atas menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu variasi lingkungan tempat hidup yang berbeda di bumi, yang masing-masing memiliki ciri khas secara iklim, tanah, tumbuhan, dan hewan. Contohnya pada gurun, nih gurun kan ini panas, kering, hanya ada tumbuhan seperti kaktus dan hewan-hewan yang tahan panas yang bisa bertahan hidup di sana. Selanjutnya ada padang rumput, nih ya. Dia didominan oleh rumput, ya namanya saja padang rumput ya. Tempat hewannya rata-rata herbivora yang pemakan tumbuh-tumbuhan, pemakan rumput seperti zebra dan domba. Selanjutnya ada taiga, ini ya taiga. Hutan pinus di daerah dingin memiliki musim dingin yang panjang. Selanjutnya ada hutan hujan tropis. Hutan hujan berarti kan lembab, curah hujan yang tinggi, sangat kaya akan spesies tumbuhan dan hewan. Kenapa? Karena di sana itu tumbuhan banyak gitu ya, sumber air tidak kekurangan, jadi tumbuhan dan hewan itu sangat mudah sekali tumbuh di sana gitu, berkembang di sana. Selanjutnya ada hutan gugur, punya 4 musim, daunnya berguguran saat musim gugur. Selanjutnya ada tundra, ini ya, dingin ekstrim, tanah beku, tumbuhan rendah seperti lumut dan semak. Selanjutnya, habis tingkat keanekaragaman hayati, kita akan membahas tentang persebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang pertama ada flora, tumbuhan. Flora daratan Sunda, Asiatis. Flora Indonesia termasuk dalam kawasan Malaysiana, meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini. Menurut penelitian Van Wezem dan Sik tahun 2009, flora Malaysiana terbagi menjadi 3, dataran Sunda, dataran Sahul, dan daerah pelarian yang memiliki banyak tumbuhan endemik. Flora dataran Sunda memiliki 3 jenis utama. Flora endemik, contohnya Rafflesia, yang ada di daerah Bengkulu, Jambi, Sumatera. Terus flora khas pantai timur, hutan mangrove, rawa gambut. Flora khas pantai barat, meranti-meranti, kemuning, rotan, hutan-hutan rawa air tawar, juga ada rawa gambut. Ini ya, ini adalah gambar rawa gambut. Biasanya di sini ada di pantai-pantai. Yang pertama ada flora peralihan. Flora peralihan ini contohnya ini ya, ebony. Terdapat di Sulawesi, terdapat sekitar 4.222 jenis flora yang mirip dengan flora peralihan dari Filipina, Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa. Selanjutnya ada di pantai di daerah ini mirip dengan flora Papua, sedangkan flora di daerah kering seperti gurun mirip dengan flora Kalimantan. Contoh flora endemik asli daerah ini adalah ebony, kayu besi, pohon leda, cengkeh, itu semua flora peralihan. Selanjutnya ada flora daratan Sahul. Daratan Sahul meliputi wilayah Papua dan Papua Nugini, memiliki jenis flora yang mirip dengan Australia bagian utara. Hutan di wilayah ini sangat lebat dan rimbun, dengan banyak tumbuhan hijau yang berdaun besar. Ciri-cirinya, pohon-pohonnya tinggi, daun-daunnya lebat, tanahnya subur, banyak tumbuhan merambat dan epifit, tumbuhan yang menempel pada pohon lain. Contohnya ada sagu, sumber makanan pokok dari masyarakat Papua, pala, rempah yang bernilai ekonomi sangat tinggi, dan matoa, buah khas Papua yang manis dan segar. Ini buahnya.
Penyebaran fauna di Indonesia. Selanjutnya tadi kan ada flora ya. Selanjutnya ada fauna. Ini ada peta persebaran fauna menurut garis Wallacea dan garis Weber. Di daerah sebelah barat garis Wallacea, ini ya, sebelah barat. Di sini berarti daerah yang mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Kawasan ini berada di sebelah barat garis Wallacea, yaitu garis imajiner yang memisahkan antara fauna Asia dan Australia, ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada abad ke-19. Contohnya ada harimau, macan tutul, gajah, badak Jawa, banteng, orangutan, wau-wau, lutung, merak hijau. Daerah sebelah timur garis Wallacea. Berarti kalau sebelah timur ini ya. Garis Wallacea. Wilayah ini memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok. Misalnya kasuari, cendrawasih, kakatua, nuri, dan parkit. Ada pula merpati berjambul dan beberapa jenis hewan berkantung dan walibi. Contohnya tuh kayak kanguru berkantung ya. Bukan kanguru Afrika, kanguru berkantung. Itu beda dengan kanguru Afrika. Kanguru pohon, Deng. Nah, ini kanguru pohon. Beda dengan ini kan kanguru Australia. Ini kanguru Australia kayak gini. Ini kanguru pohon. Dia hewan asli Papua. Daerah peralihan terletak antara garis ini daerah peralihan. Di sini fauna oriental, Asia, dan fauna Australia bercampur. Semakin ke timur dari garis Wallacea, fauna oriental semakin berkurang dan fauna Australia semakin dominan. Sebaliknya, semakin ke barat garis Weber, fauna Australia semakin berkurang dan fauna oriental semakin banyak. Contohnya ada anoa, komodo, kuskus, babi rusa, burung maleo, tarsius, ular piton, sanca betik. Jadi itu contoh fauna, flora, dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada persebaran pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di Indonesia ini sudah banyak sekali hewan-hewan endemik Indonesia yang mengalami kepunahan. Makanya banyak sekali sekarang kayak cagar-cagar alam yang digunakan untuk melindungi mereka ya. Itu semua karena apa? Karena ulah manusia. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk hidup yang mampu membendung terjadi kepunahan bagi usaha pelestarian sumber daya alam hayati merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara ketat karena sudah banyak jenis hewan endemik berada di ambang kepunahan. Nah, di sini ada dua cara pelestariannya, secara in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan di habitatnya, di tempat tinggalnya. Contohnya Taman Nasional dan Cagar Alam. Indonesia saat ini memiliki 30 taman nasional dan ratusan cagar alam, sehingga flora dan fauna asli Indonesia memiliki kesempatan baik untuk hidup terus, tentu apabila peraturan pemerintah ditaati. Selanjutnya ada pelestarian ex situ. Pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya ada kebun binatang, kebun koleksi, kebun plasmanupa, kebun nuftah, kebun raya. Nah, jadi kalau in situ itu di daerahnya tempat dia hidup, misalnya kayak gajah Sumatera ya berarti itu di tempat itu juga gajah Sumatera terus dibuatkan kayak cagar alam gitu untuk melindungi hewan tersebut. Di situ itu kayak kebun binatang, kebun raya itu hewannya itu dijaga di situ di luar habitatnya gitu. Tapi mereka sama-sama dirawat ya. Baiklah, intinya itu keanekaragaman hayati itu banyak sekali. Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada flora, ada faunanya karena Indonesia itu sebenarnya kaya. Tinggal bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati tersebut, bukan hanya petugas-petugasnya saja, petugas perlindungan saja, tapi kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa contohnya kita harus menjaga keanekaragaman hayati tersebut agar
fauna dan flora Indonesia itu tuh tidak punah dan Indonesia tetap akan menjadi negara yang kaya. Sekian penjelasan dua materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.